Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 19 September 2024 jam 19 saya bikin video ini teman-teman. Jadi banyak orang yang tukang nyinyir nggak stop-stop nyinyirnya ya. Saya tuh kalau ngeliatin orang yang berpikiran negatif, suka mencela ya kemajuan orang yang membuat maju bangsa ini, ada orang yang nyinyir sedangkan dia makan dari nyinyirannya itu. Saya kok kadang-kadang heran ya, kok ada orang hidupnya mencari-cari kesalahan orang lain, dikontenkan gitu ya, terus mendapatkan uang dari nyinyirannya orang lain itu atau mencari kesalahan orang lain, kok ada orang seperti itu ya. Jadi sekarang agak aneh nih teman-teman ya, ada orang sekolahnya tinggi-tinggi ya, ngakunya ada doktor, ada profesor gitu ya, tapi kok bahasanya malah murahan ya, bahasanya itu nggak komprehensif ya. Bahasanya itu tendensius, mencari kekurangan orang lain, mencari kesalahan orang lain, dan menjatuhkan nama orang lain. Banyak ya kelompok-kelompok itu, teman-teman bisa lihat ya, ada inisialnya R. Yang inisialnya R itu dua ya, yang sudah meninggal satu. Ya, sekolahnya doktor, tinggi-tinggi sekolahnya. Itu kerjanya nyinyir aja. Setelah dikasih tugas nggak bisa menyelesaikan tugas. Jadi orang yang pikirannya nyinyir itu kalau menurut saya ada something wrong ya teman-teman. Jadi selalu orang di matanya salah. Padahal orang itu sudah membuat nama baik bangsa Indonesia. Ya, sudah membuat merah putih harum, membuat kemajuan banyak di negeri ini. Masih dinyinyirin dan dicari kesalahan-kesalahan. Itu ada di teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, orangnya itu aja. Sekarang nambah satu lagi profesor tuh. Dia sakit hati ya mungkin ya. Dia sakit hati, akhirnya nyinyir. Jadi ada profesor berapa? Profesor satu, dua, tiga. Banyak profesor loh yang nyinyir, banyak banget nih di negeri ini ya. Nah, saya membahas mengenai nyinyiran sepak bola, teman-teman. Ya, setelah nyirin mereka itu setelah nyinyirin pemerintah, nyinggung-nyinggung soal sepak bola, tentang naturalisasi, teman-teman. Mereka berpikir parsial ya. Jadi orang yang tukang nyinyir sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa, teman-teman. Dia kerjanya nyinyir aja otaknya tuh, kemana-mana nyinyir gitu. Jadi dia nggak melakukan apa-apa untuk bangsa ini, nggak ada. Orang seperti yang sudah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi menteri, dan dia juga terpilih sebagai ketum PSSI yang sudah membawa perubahan banyak di sepak bola Indonesia, dan dia juga orang kaya ya, dia juga punya klub sepak bola di Eropa, di mana-mana di dunia ini. Dia mengerti betul tentang permainan bola. Erick Thohir namanya, dinyinyirin juga tentang naturalisasi oleh tukang nyinyir ya. Teman-teman cari sendiri siapa sebut namanya lah ya, saya nggak nyebut namanya tapi inisialnya ada beberapa tuh ya, itu R dan kawan-kawan lah inisialnya ya, ada lagi M dan kawan-kawan. Jadi kelompok nyinyir ya komunitasnya itu aja, kerjanya nyinyir aja. Nah teman-teman, di sepak bola sekarang ini sudah sepak bola terbuka ya, masalah transfer pemain, masalah naturalisasi, masalah pemain diaspora yang kembali lagi membela bangsanya, itu sudah biasa di dunia sepak bola begitu ya. Kalau nggak gitu nggak akan bersaing, teman-teman ya. Saya yakin itu orang-orang nggak ngerti itu ya bola, dia hanya ngerti sebagian, dia ingin andil tentang hiruk pikuk sepak bola hari ini yang sedang on fire Indonesia, sedang naik grafiknya dan dicintai oleh masyarakat sepak bola Indonesia, dan membawa ranking Indonesia semakin mendekati 100 besar. Masih ada orang nyinyir, heran saya. Sepak bola itu kan adalah apa sih?
mencari pemain-pemain terbaik anak bangsa. Ya, pemain naturalisasi itu kan anak bangsa, anak orang Indonesia yang menikah dengan orang lain atau orang Belanda. Orang Indonesia juga keturunan. Sama, apa bedanya? Dia memiliki darah Indonesia, otomatis dia mencintai negara nenek moyangnya, yaitu Indonesia. Sebagian kan, biasanya dari kakeknya, dari neneknya, dari ibunya, ya masih dinyinyirin kan, itu menjatuhkan anak-anak muda yang ingin membela merah putih. Tujuannya banyak teman-teman ya, pemain naturalisasi di Indonesia manfaatnya banyak. Pertama memang dia latihannya lebih fokus dibanding anak-anak Indonesia yang hari ini tidak terpilih oleh timnas Indonesia, ya. Nah, jadi ini teman-teman, jadi ya, pemain naturalisasi itu sebenarnya sebagai trigger teman-teman ya. Jadi sebagai trigger bahwa nanti anak-anak Indonesia yang remaja-remaja supaya bisa mengadaptasi, mengadjust ya, supaya dia bisa berlatih lebih keras lagi supaya bisa menyamai kualitas pemain keturunan. Nah kalau kita nggak pakai standar tinggi ya kita nggak maju-maju. Ya, kita harus pakai standar tinggi teman-teman ya, harus pakai standar tinggi. Nah sekarang Erick Thohir menaikkan standar Indonesia akan menjadi 100 besar dengan pemain-pemain kelasnya Eropa. Kita tahu kan Belanda itu ranking kurang lebih ranking 7-6 dunia, ada ranking 7 atau ranking 6 dunia. Ya, Belanda itu ranking 6 atau ranking 7 dunia tuh, di situ aja kan hebat. Berarti nanti kalau banyak pemain keturunan Indonesia Belanda kita tarik menjadi timnas Indonesia, otomatis Indonesia nanti akan naik nih grafiknya teman-teman. Ya, masalah waktu aja. Saya yakin nanti nggak lama lagi ya Indonesia akan pecah 100 besar. Kalau banyak pertandingan FIFA Matchday ya, Indonesia akan pecah 100 besar teman-teman. Itu apa yang keangkat? Merah putih terangkat di dunia. Terus yang terangkat lagi kualitas anak-anak pemain muda ini otomatis dia lebih semangat karena dia bersaing untuk masuk ke timnas Indonesia, standarnya tinggi sekarang. Iya kan? Standarnya tinggi. Kalau standar kita nggak ada standar ya orang biasa-biasa saja bisa masuk. Akhirnya kualitasnya di situ-situ saja. Di ASEAN aja susah sekali menang kita lawan Vietnam dulu. Susah sekali, kayak trauma lawan Vietnam itu. Pasti kalah. Sekarang kita lawan Vietnam udah libas. Vietnam udah bukan dianggap musuh yang berat sekarang. Karena itu tadi Erick Thohir itu tahu kualitas Indonesia harus diapakan nih supaya bisa bicara banyak di Asia dan di dunia. Makanya sekarang pemain-pemain grade A yang ditarik seperti Miss Hilger, terus Eliano, sudah kemarin sudah disetujui DPR. Tinggal disumpah nih, ini pun disumpahnya cepet. Karena memang targetnya masuk Piala Dunia Indonesia. Untuk masuk Piala Dunia, kita harus punya pemain-pemain yang berkualitas. Jangan mimpi kayak kita masuk Piala Dunia ya, pemainnya nggak berkualitas. Wah, makanya sampai berpuluh-puluh tahun kan Indonesia nggak masuk-masuk. Karena mencari pemain berkualitas itu sulit. Dan menjadi manajer timnas yang hebat itu sulit, nggak gampang. Butuh uang banyak teman-teman. Makanya Erick Thohir ya, dia memiliki manajerial yang bagus tentang finance, tentang pertandingan. Dia membiayai timnas Indonesia itu butuh duit banyak, 800 miliar setahun. Coba kalau nggak bisa cari uang gimana bisa membiayai? Nggak bisa. Ya, masih ada tukang nyinyir. Aduh, saya emang nggak ngerti tukang nyinyir tuh. Kenapa hidupnya senang nyinyir ya? Dari nyinyir itu dia dapat duit. Banyak loh tukang nyinyir sekarang. Banyak profesor-profesor kayaknya nyinyir aja. Padahal teman-teman profesor itu belum tentu bisa untuk mengelola, untuk manajemen yang sifatnya lapangan itu belum tentu bisa. Dia hanya bisa ngomong teori saja. Banyak profesor seperti itu. Coba kasih jabatan dia kalau bisa, lobby-lobby. Ya suruh ngurus PSSI, nggak bisa teman-teman. Banyak profesor. Mentok dia lobby internasional aja belum tentu bisa. Ya apalagi mencari uang. Belum tentu bisa. Ngomongnya pinter kan. Oke itu saja teman-teman ya. Kita dukung terus timnas Indonesia mendunia ya. Sampai jumpa.